Baik, kita mulai. Hari ini kita mengingat bersama terkait materi sistem saraf. Hmm. Hmm. Sistem saraf itu dikenal juga sebagai sistem pengatur tubuh, di mana merupakan sistem yang mengontrol semua kegiatan di tubuh manusia, mulai dari berjalan, menari, berjinjit, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain-lain. Sistem ini bekerja sebagai penghubung dan mengkoordinasikan sistem indera, sistem otot, sistem kelenjar, dan juga sistem-sistem yang lain. Sistem saraf ini dibagi atas dua bagian besar. Yang pertama ada sistem saraf pusat atau biasanya disingkat SSP sama SPSP ya. Sistem saraf pusat sama sistem saraf perifer. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu yang disingkat. Kalau sistem saraf pusat itu Central Nervous System atau CNS. Kalau yang sistem saraf perifer itu Peripheral Nervous System atau PNS. Hmm. Nah, untuk yang sistem saraf pusat itu mencakup semua neuron di otak dan sumsum tulang belakang. Jadi yang termasuk di dalam sistem saraf pusat ini otak dan sumsum tulang belakang karena memang otak dan sumsum tulang belakang ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan cara kerjanya karena sangat erat kaitannya. Sedangkan untuk yang sistem saraf perifer itu dia berupa neuron, di mana neuron nanti dibagi menjadi dua, ada neuron sensorik dan neuron motorik, yang nantinya akan berjalan ke dan dari CNS, dari berjalan ke sistem saraf pusat dan juga dari sistem saraf pusat. Jadi awalnya pusatnya ya di sistem saraf pusat, kemudian nanti mereka akan eh, menyalurkan menyalurkan rangsangan ke sistem saraf perifer. Begitu pula dari perifer itu nanti dia juga akan menyalurkan dari cabang ke pusat seperti itu. Nah, di sini untuk sistem saraf dibagi jadi dua, ada sistem saraf pusat atau CNS dan sistem saraf perifer atau tepi atau PNS. Nah, untuk sistem saraf pusat itu dibagi menjadi dua, ada otak dan sumsum tulang belakang. Otak itu nanti ada otak besar dan otak kecil. Dia mengendalikan perilaku yang kompleks. Sedangkan sumsum tulang belakang itu dikenal juga dengan medula spinalis. Dia mengendalikan perilaku yang sederhana. Kemudian yang sistem saraf perifer itu dibagi menjadi dua. Ada sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Untuk yang sistem saraf otonom, dia mengendalikan organ dalam tubuh dan kelenjar termasuk mengendalikan jantung, mengendalikan pernafasan, tekanan darah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang saraf somatik itu nanti dia akan mengendalikan semua syaraf yang membawa impuls dari indera. Jadi dia membawa segala rangsangan dari sistem indera kita. Ada yang dari hidung, dari mata, dari kulit, dan lain sebagainya. Itu nanti akan dikenali oleh saraf somatik. Kemudian ini nanti dibagi menjadi dua. Ada simpatetik dan parasimpatetik atau simpatik dan parasimpatik. Ada yang nyebut gitu juga. Untuk yang simpatik, ini nanti dia akan merangsang organ visceral dalam situasi emosional. Kalau yang parasimpatik itu dia akan mengatur kerja normal organ visceral dalam keadaan santai. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Untuk bagian-bagiannya seperti ini ya. Eh, ada cerebrum. Cerebrum itu adalah bagian otak besar. Kalau cerebellum itu yang berada di bagian bawah ini adalah otak kecil. Jadi kalau otak besar cerebrum, otak kecil, otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum. Kemudian di bagian bawah otak kecil ada yang namanya medulla oblongata, lalu di bagian bawahnya itu baru sumsum tulang belakang. Nah, di bagian tengkuk sini ya untuk medulla oblongata. Makanya ketika ada pukulan, misalnya ada pukulan di bagian tengkuk itu bisa menyebabkan pingsan ya atau bahkan juga ketidaksadaran yang lumayan berat karena memang ada hubungannya dengan otak. Karena di sini ada sambungan dari medulla oblongata. Makanya untuk bagian tengkuk ini eh, juga riskan gitu. Makanya kalau apa namanya
bagian-bagian seperti ini pastinya harus dijaga ya. Kesehatannya juga harus dijaga, jangan terbentur dan lain sebagainya seminimal mungkin lah. Kemudian, nah, sistem saraf pusat untuk cerebrum atau otak besar, dia merupakan pengontrol utama gerakan tubuh yang disadari dan memiliki banyak fungsi utama. Sedangkan untuk cerebellum, dia merupakan koordinator dan penyeimbang gerakan otak. Sedangkan untuk medula oblongata atau brainstem, dia mengatur gerakan yang tidak disadari seperti tekanan darah, denyut jantung, atau juga bernafas. Sedangkan untuk spinal cord, dia menyambung utama untuk komunikasi antara otak dan tubuh. Struktur otak. Otak terdapat dan dilindungi oleh tengkorak yang keras. Selain tengkorak, otak juga dibungkus oleh tiga lapisan atau meninges. Itu dia dibagi menjadi tiga ya. Ada dura mater, pia mater, sama arachnoid. Untuk lapisan paling luarnya itu namanya dura mater. Jadi dura mater, pia mater, arachnoid. Kemudian selain dia dibungkus oleh tiga lapisan meninges itu tadi, itu dia dilengkapi dengan cairan cerebrospinal yang bertugas melindungi otak dari guncangan. Jadi otak itu double-double proteksinya, mulai dari tengkorak yang sangat keras, kemudian otak sendiri dilapisi dengan tiga lapisan yang double-double, meninges namanya, makanya kalau radang selaput otak itu kan namanya meningitis itu, dari meninges ini. Kemudian juga selain ada lapisan otak, itu juga ada juga cairan cerebrospinal. Jadi sudah berlapis-lapis gitu perlindungannya. Selanjutnya, nih lapisan pelindung otak. Nah, seperti ini lapisan pelindung otak. Jadi yang bagian ini adalah dura mater. Hmm, nih. Dura mater, nih yang paling paling luar nih. Kalau ini itu tulang ya, makanya nggak dikasih penunjuk. Jadi untuk yang paling atas ini adalah bagian tulang tengkorak yang sudah kita pelajari di pertemuan keberapa ya dulu kedua. Kemudian yang lapisan otak atau meninges itu tadi dibagi menjadi tiga, dura mater, pia mater, sama arachnoid. Jadi bagiannya seperti ini. Nih, dura mater, arachnoid di sini, pia mater berada di sini. Nah, kalau yang di dalam ini itu adalah otaknya. Otak manusia itu bentuknya itu ya, apa namanya, berlekuk-lekuk ya. Jadi lekukan itu namanya sulcus dan gyrus. Sulcus itu yang melengkung ke atas, kalau gyrus itu yang melengkung ke bawah. Itu semakin banyak sulcus dan gyrus itu biasanya semakin menunjukkan kecerdasan pada manusia. Jadi semakin banyak sulcus dan gyrus atau semakin banyak lengkungan otak itu menunjang kecerdasan dari manusia. Jadi biasanya orang yang cerdas itu sulcus dan gyrusnya itu lebih banyak gitu. Makanya ini sangat berbeda strukturnya juga. Bisa ditunjukkan pada hewan-hewan eh, perbandingan antara hewan mamalia sama hewan aves ya. Kalau mamalia seperti sapi, seperti kambing itu kan dia juga memiliki sulcus dan gyrus. Kalau hewan yang di bawahnya seperti bangsa aves, seperti ayam, burung, nah itu kan dia tidak memiliki sulcus dan gyrus. Makanya dari kemampuan kecerdasannya kan juga sudah berbeda. Jadi itu juga bisa menjadi bukti juga kenapa struktur otak itu kok ada sulcus dan girusnya. Kalau ayam itu nggak ada sulcus girusnya karena memang kecerdasannya itu memang berbeda antara yang memiliki sulcus girus dengan yang tidak. Nah, ternyata ada perbedaan lagi antara sulcus girus yang banyak dengan sulcus girus yang sedikit. Gitu. Nah, ini adalah bagian otak besar. Otak besar ini terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Untuk belahan kiri, itu dia mengendalikan tubuh bagian kanan. Kalau yang belahan kanan itu mengendalikan tubuh bagian kiri. Jadi fungsinya itu silang ya, diagonal gitu. Kemudian otak besar ini memiliki permukaan yang berlipat-lipat dan mengandung ratusan juta neuron atau sel saraf. Neuron itu sama dengan sel saraf.
Terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar atau korteks dan lapisan dalam. Untuk korteks itu berwarna kelabu, berwarna abu-abu yang berisi badan-badan saraf. Kemudian permukaan korteks itu berlipat-lipat, berfungsi memperluas permukaan korteks. Sedangkan lapisan dalam itu dia tebal dan berwarna putih karena banyak mengandung serabut saraf berupa dendrit dan neurit. Otak besar itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lobus frontalis, itu di dahi, yang fungsinya untuk mengatur gerakan tubuh yang disadari. Kemudian yang kedua ada lobus parietalis, ini atau di ubun-ubun ya, itu berfungsi untuk mengatur kulit, otot-otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Lalu ada lobus temporalis. Nah, lobus temporalis itu ada di bagian pelipis ya, kanan dan kiri itu dia berfungsi sebagai pusat pendengaran temporalis. Kemudian di bagian kepala belakang itu ada lobus occipitalis yang berfungsi sebagai pusat penglihatan antara otak bagian tengah dan belakang dan terdapat pusat perkembangan, kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Jadi dulu itu saya pas SMP ya, itu pernah itu kejadian. Jadi teman saya itu kan laki-laki ya, anak laki-laki kan biasa ya, apa bercanda-bercanda itu. Nah, ketika bercanda itu, ya ini sedikit cerita ya Bapak Ibu. Ketika bercanda itu, teman saya yang laki-laki itu mau duduk sama temennya tuh bangkunya digeser, jadi kursinya tuh digeser. Kemudian akhirnya dia jatuh. Ketika dia jatuh itu, ya dia nggak apa namanya kepalanya nggak sampai terbentur enggak sebenarnya. Cuma ketika jatuh itu ternyata ada sarafnya itu yang itu apa namanya di bagian tulang belakang itu loh. Itu ada yang mempengaruhi. Jadi pada saat itu tuh tiba-tiba gelap gitu. Terus dia nggak bisa lihat. Jadi ya ya gimana ya kecelakaan gitu kayak kecelakaan gitu. Jadi nggak sengaja cuma bercanda tiba-tiba kursinya diambil jatuh terus dia nggak bisa lihat. Nah itu sempat dirawat di rumah sakit itu agak lama dia itu nggak bisa ngelihat. Jadi ketika dia jatuh itu langsung loh pas itu nggak butuh waktu berapa lama itu nggak dia tuh langsung nangis soalnya nggak bisa lihat karena tiba-tiba gelap gitu. Jadi ya memang sambungan di tulang belakang ini kan ada sumsum tulang belakang itu kan langsung nyambung ke otak yang mungkin mempengaruhi lobus oksipitalisnya ini karena kan mengatur penglihatan. Jadi walaupun tidak terbentur karena ada sambungannya itu juga bisa bikin eh, seperti itu gitu. Jadi ya agak ngeri juga dulu itu saya SMP kelas 3 tuh kejadiannya. Udah lama tapi masih keinget sampai sekarang karena memang ya gimana ya apa kejadian yang tidak terduga dan itu bikin satu kelas sangat gempar karena kejadian itu. Nggak nyangka sih sampai kayak gitu. Yang namanya anak SMP kan nggak tahu ya, tapi bercanda kayak gitu ternyata fatal. Nah ini untuk bagian-bagiannya. Nih, lobus frontalis yang ada di dahi, kemudian lobus parietal, lobus temporal. Ini parietal, temporal, occipital berada di belakang. Untuk yang menggembung ini adalah otak kecil. Nah, kemudian untuk otak kecil mempunyai dua belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Antara dua belahan itu dihubungkan oleh jembatan farol namanya. Otak kecil terdiri dari dua lapisan, lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otot-otot ketika bergerak. Ini adalah bagian dari otak kecil. Dia terdiri dari bahan kelabu dan bahan putih, mirip dengan cerebrum ya. Kemudian ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Dia menghubungkan bagian otak dengan sumsum tulang belakang, berfungsi untuk mengatur pernafasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Nah, ini adalah bagian otak secara keseluruhan. Jadi mulai otak besar, otak kecil, sampai ini spinal cord ada di sini, brainstem atau medula oblongata ada di sini. Jadi untuk frontal lobe, bagian frontal ya, ini bagian cerebrum yang besar, cerebrum yang kecil, cerebrum dibagi menjadi
frontal, parietal, oksipital, sama temporal. Lalu ini ada bagian kanan dan kiri, otak kanan dan otak kiri. Lalu yang cerebellum atau otak kecil itu berada di sini, dia juga ada belahan kanan dan belahan kiri. Lalu ada brainstem, ini medulla oblongata. Lalu spinal cord di sini itu sumsum tulang belakang ini nanti memanjang itu sampai ke bawah, sampai ke tulang apa namanya? Tulang belakang. Nah, ini sama dengan yang tadi ya gambarnya ini. Nah, kalau ini ketika otak itu misalnya dia dibelah secara melintang. Nah, nanti kita akan menemukan bagian-bagian seperti ini. Jadi di dalam otak itu di sini ada namanya corpus callosum. Lalu di bagian sini ada namanya talamus, ini ada hipotalamus, lalu ada olfaktori. Olfaktori ini saraf olfaktori itu yang kaitannya dengan indera penciuman olfaktori, indera penciuman. Lalu di sini ada bagian mata ya, mata kanan. Kalau di sini ada otak tengah, ini ada glandula pineal. Lalu di sini untuk medula, ini medula di sini saya ada belum di sini. Kalau hipotalamus ini nanti erat kaitannya dengan sistem apa namanya? Sistem ekskresi. Kok sistem ekskresi? Sistem apa yang hubungannya dengan hormon-hormon itu? Itu hubungannya nanti dengan regulasi hormon itu nanti hipotalamus ini. Ya, berada di bagian otak sini. Ini talamus, kemudian di sini ada traktus optik, ini kaitannya dengan mata. Lalu ada glandula pituitari, lalu di sini ada brainstem ya, bagian medulla oblongata itu nanti dibedakan menjadi tiga, ada midbrain, pons, sama medulla. Lalu di bawahnya baru ada spinal cord. Jadi kalau dibelah itu bagian-bagiannya sangat banyak ini, seperti ini, sangat terperinci. Nah, kemudian di sini juga ada bagian yang namanya ini. eh Oh, ini kranium ini. Ini kranium itu tulang otak, tulang tengkorak, tulang otak. Tulang tengkorak, kemudian di bagian dalam ini ada venous sinus, lalu ini bagian lapisan meninges tadi ada dura mater, lalu di sini ada arachnoid, lalu di sini ada subarachnoid space, lalu di sini ada pia mater, ini bagian otak. Jadi ini bagian dari meninges ketika dia dibelah secara melintang. Jadi bagian-bagian lengkapnya itu seperti ini. Ada venous sinus, ada dura mater, subdural space, arachnoid membran, subarachnoid space, pia mater. Seperti itu. Barulah di bagian bawah ini ada otak. Fungsinya ini untuk memproteksi jaringan apa namanya saraf-saraf yang ada di otak. Lalu ini ada bagian, oh ini lanjutannya yang tadi nih. Lanjutannya yang tadi hanya saja di bagian atas. Di bagian atas sebelum lapisan otak. Jadi di sini, ini yang namanya tadi, apa ini? Sorry. Cerebrospinal tadi. Yang di awal saya sebutkan bahwa otak itu dilindungi oleh lapisan meninges sama cairan otak atau cerebrospinal. Nah, cairan otak atau cerebrospinal itu letaknya di sini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada tulang tengkorak, kemudian ada dura mater di sini, lalu di sini endothelial lining itu berarti ada endotel ya, lapisan endotel. Kemudian di bagian sini ada epitel, ada jaringan epitel juga di sini. Lalu di sini ada blood blood in venous sinus. Jadi di sini ada juga aliran darah. Lalu di sini ada fluid movement ya. Jadi pergerakan dari cerebrospinal fluid itu dia di sini gerakannya.
Kemudian ada arachnoid villus, di sini ada villi dari arachnoid. Lalu bagian sini ada dura mater atau inner layer dari meninges. Selanjutnya ada subdural space, ada arachnoid membran, subarachnoid, ya mater. Baru di sini ada cerebral cortex. Kemudian di sini ada struktur dari medula spinalis. Nah, ini kalau bagian besarnya seperti ini ya, cerebrum, cerebellum, lalu ini spinal cord yang berada di dalam dari tulang belakang. Tiap ruas dia itu bisa mengendalikan, ada tugasnya masing-masing ya perruasnya itu. Jadi ruas satu dengan ruas yang lain dia punya tugas masing-masing. Sampai sini, kemudian yang bagian sini ini ada tulang ekor, itu sudah tidak ada spinal cord-nya. Kemudian ini ketika dia dibelah, ini apa namanya? Tulang belakangnya itu dibelah secara melintang, itu akan ditemukan gambar seperti ini. Nah, jadi di sini juga ada lapisan dura mater, arachnoid sama pia mater. Lalu spinal cord itu berada di dalam sini. Kemudian di setiap sisinya itu dia ada ganglion otonomik. Ini hubungannya nanti dengan sistem saraf otonom atau sistem yang termasuk dari sistem saraf tepi tadi ya, perifer tadi. Dan ada otonom tadi. Nah, ini ada bagian gray matter sama ventral root. Untuk yang gray matter itu bagian yang berwarna keabu-abuan. Ini dia berisi badan sel dari sistem saraf, dari sel saraf. Nah, untuk yang ventral root ini dia fungsinya untuk membawa informasi dari sistem saraf eferen ke otot-otot atau ke bagian-bagian tepi. Jadi spinal cord itu erat kaitannya dengan kerja dari sistem saraf perifer karena dia memiliki ventral root dan dorsal root ganglion. Jadi dia hubungannya nanti dengan sistem saraf perifer, baik itu otonom atau yang simpatis parasimpatis tadi ya. Lalu di sini ada sistem saraf spinal. Nih, kalau yang dorsal root itu dia fungsinya untuk membawa sensor aferen informasi ke CNS atau sistem saraf pusat. Jadi yang ventral root itu dari sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer. Kalau dorsal root itu dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Kemudian yang bagian white matter ini dia terdiri dari akson, son atau apa namanya? Akson itu kebalikannya badan sel, jadi dia itu membawa informasi dari spinal cord ke otak. Jadi bagian dari spinal cord itu ada gray matter sama white matter, ada bagian lapisan abu sama lapisan yang putih. Kemudian dia ada ventral root sama dorsal root. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Jadi di dalam dari apa namanya tadi spinal itu ada namanya visceral sensory nuclei, ada somatic sensory nuclei, ini ada autonomic efferent nuclei dan lain-lain. Di sini ada ventral horn, ventral root, lateral horn, dorsal root ganglion. Seperti ini bagian-bagian dari sistem saraf pusat yang bagian apa tadi? Spinal cord. Selanjutnya, hmm, yang tadi kita sudah mengingat kembali terkait sistem saraf pusat, sekarang kita mengingat kembali terkait sistem saraf tepi.
Untuk sistem saraf tepi, dia tidak hanya memiliki fungsi koordinasi, hanya menerima dan menyalurkan rangsangan, yaitu mengatur syaraf keluar dari dan masuk ke otak, ataupun keluar dari dan masuk ke sumsum tulang belakang. Dia terdiri dari bagian sensorik dan motorik, neuron sensorik, neuron motorik, dan alat indera. Seperti gambar ini, kalau Central Nervous System atau CNS atau sistem saraf pusat itu otak dan sumsum tulang belakang. Kalau sistem saraf tepi ini dia berada di seluruh tubuh kita. Nih, seluruh bagian tubuh kita. Sistem saraf tepi atau perifer dibagi menjadi sistem saraf somatik SNS yang fungsinya untuk mengirimkan rangsangan dari indera ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke otot. Contoh, merasakan kompor yang panas kemudian akan menarik tangan menjauh. Jadi ini adalah mengontrol gerakan eh, seperti itu ya, mengirimkan rangsangan dari indera ke saraf pusat. Kemudian yang sistem saraf otonom atau ANS itu dia mengatur kegiatan organ vital seperti paru-paru, terus organ-organ di dalam perut, ada usus, hati, jantung, organ eliminatif, dan organ reproduksi. Kita biasanya tidak dapat mengendalikan kerja dari sistem ini kecuali seperti menahan nafas, mengontrol tekanan darah, berkedip, dan bersin. Jadi bedanya kalau somatik itu saraf somatik itu yang kerjanya itu secara sadar ya. Kalau saraf otonom itu kerjanya yang tidak sadar, seperti gerakan usus, gerakan jantung itu kan tanpa kita sadari mereka kan bekerja. Bekerjanya itu di bawah dari kendali sistem saraf otonom. Kemudian kalau yang sistem saraf somatik itu seperti kita mengendalikan tangan, mengendalikan kaki untuk berjalan, kita mau mencubit, kita merasakan panas dingin di kulit kita. Nah, itu dihandle oleh saraf somatik. Hmm. Sistem saraf otonom itu terdiri dari dua, saraf simpatetik dan saraf parasimpatis. Ada yang bilangnya saraf simpatis sama parasimpatis juga boleh. Saraf saraf simpatis dia membangkitkan tubuh untuk tindakan defensif, memobilisasi energi, menaikkan detak jantung, menurunkan sistem pencernaan, dan menaikkan gula darah. Responnya melawan atau lari. Sistem saraf parasimpatis dia itu lebih ke menenangkan tubuh dan fungsinya untuk menghemat energi. Contohnya menurunkan detak jantung, menurunkan gula darah, dan lain sebagainya. Pastinya dua fungsi dari sistem saraf ini untuk hemostasis tubuh ya Bapak Ibu, karena memang sifatnya itu ya untuk menstabilkan itu ada yang menaikkan, ada yang menurunkan tergantung dari kondisi tubuh. Nah, ini adalah gambaran bahwa memang tiap ruas dari spinal cord ini menghandle organ tubuh yang berbeda-beda. Nah, dari sini kita bisa mengamati, nah, tiap tiap titiknya ini dia menghandle yang berbeda-beda. Jadi antara jantung sama hepar itu beda yang kontrol. Dia punya tugas masing-masing, termasuk di otak juga seperti itu. Jadi tugasnya itu sendiri-sendiri dan sekompleks ini. Jadi memang saraf itu sangatlah kecil, sangatlah lembut, bahkan keberadaannya kadang jarang kita sadari, tapi fungsinya dia sangatlah banyak. Tugas dasar dari sistem saraf. Ada input sensorik, ada integrasi, sama output motorik. Untuk input sensorik, dia memonitor lingkungan eksternal dan internal. Untuk fungsi integrasi, dia fungsinya untuk memproses informasi dan mengintegrasikan dengan memori yang tersimpan. Sedangkan output motorik itu jika diperlukan, dia akan memberikan tanda pada organ untuk membuat sebuah respon. Jadi jalannya ini sistem indera kita akan mendapatkan sensor atau mendapatkan rangsangan. Ketika rangsangan masuk, otak akan mengintegrasikan, kemudian nanti akan mendapatkan motor output. Jadi mata melihat dan nanti akan diproses oleh otak, lalu dia akan mengambil tindakan seperti apa.
Nah, nanti output dari motor ini akan melibatkan namanya efektor. Nah, sudah selesai untuk materi sistem saraf ini masih panjang ya Bapak Ibu. Nanti untuk pertemuan berikutnya itu kita masih akan membahas terkait sel saraf. Kalau ini kan masih sistem saraf secara garis besar. Nah, nanti kita akan belajar juga terkait sel sarafnya, karena di sini nanti kita perlu belajar atau perlu mengingat kembali terkait anatomi atau histologi dari sel saraf itu sendiri atau neuron. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Baik, mungkin bisa dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Sebelum saya akhiri, kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Baik, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, slide kedua, sebentar. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk materinya nanti akan saya share ke ketua kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.